نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati indahnya berpuasa pada hari ketiga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan atau menuntaskan ibadah saum di hari ini dengan diisi oleh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Di antaranya adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya di akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang kandungan ayat 186 dari surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, mudah-mudahan para jamaah sekalian yang sedang agak-agak meletet matanya diberikan kekuatan untuk menangkap berkah atau faidah dari ilmu di pagi hari ini. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, wa idza sa'alaka, dan jika bertanya kepadamu Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, falyastajibu li, maka hendaklah mereka menjawab seruan kepadaku, wal yu'minu bi, ya, kita ulangi ya. Tadi ada yang kelewat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Jadi setiap seorang hamba menginginkan sesuatu, meminta kepada Allah, maka yakinkan bahwa Allah itu dekat. Karena tidak perlu kita membutuhkan wasilah atau perantara untuk menyampaikan apa yang kita minta kepada Allah melalui sesuatu perantara. Kenapa? Karena Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'. Maka kalau kita meminta kepada Allah, kemudian kita yakin bahwa Allah itu dekat, maka bagaimana caranya agar permintaan kita, doa kita diijabah atau diterima atau dijawab? Di dalam ayat sambungan ayat berikutnya dikatakan, ujibu da'watad da', aku menjawab atau mengabulkan doa atau permintaan orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa.
falyastajibu li, maka hendaklah mereka menjawab seruanku, menjawab permintaanku, menjawab perintah dan laranganku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk kebaikan agama dan dunia. Jadi penting bagi kita untuk meyakini bahwa Allah itu zat yang maha dekat. Makanya disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, ketika pada suatu hari Rasulullah melewati sebuah lembah, yang di lembah itu tergambar sebuah kengerian. Lalu ada beberapa sahabat yang berdoa kepada Allah sambil berteriak-teriak. Barangkali mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalimat-kalimatnya tidak disebutkan di dalam hadis Nabi itu, tapi bisa saja mungkin ketika mereka berdoa meminta kepada Allah, menyebut asma Allah dengan teriak, Ya Wali, atau Ya Rahman, Ya Rahim, teriak-teriak seperti itu karena rasa takut mereka. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka untuk jangan berteriak, karena kalian tidak sedang meminta kepada zat yang tuli. Kalian tidak sedang meminta kepada zat yang jauh. Nah, ini menandakan bahwa kita jika berdoa meminta kepada Allah, silakan berdoa dengan suara yang tidak berteriak, atau tidak juga terlalu pelan. Jadi dalam Al-Qur'annya disebutkan ya tentang doa itu, atau doa atau membaca bacaan Al-Qur'an itu tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Nah, lalu ketika kita meminta, maka kata Allah, ud'uhu khaufan wa tama'a, berdoalah kepadanya khaufan, dengan rasa takut tidak diterima, wa tama'a, dan penuh harap agar permintaan kita diterima. Jadi harus ada rasa harap-harap cemas, H2C. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu butuh kepada Allah. Karena tidak mungkin Allah akan mengabulkan doa orang yang meminta dalam keadaan dirinya sendiri tidak merasa membutuhkan atau tidak merasa yakin bahwa doanya itu dikabulkan. Bagaimana mungkin ketika misalnya ada seorang anak minta uang kepada orang tuanya, mintanya sambil berjalan, tidak menghadap dengan serius, tidak khusyuk, menunjukkan ketidakinginannya, hanya berbicara saja, minta uang dong atau bagi duit dong. Nah, kira-kira yang seperti itu akan diberikan atau tidak sama orang tua? Ya sepertinya orang tua juga melihat ini anakku meminta tapi tidak serius, tidak usah dikasih. Nah, orang yang meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah ketika dia berdoa, maka yakinlah bahwa kita sedang berdoa kepada zat yang maha dekat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada
urat leher kita. Nah, karena lebih dekat, maka untuk apa kita teriak-teriak? Seperti membentak-bentak apalagi. Ya Allah, aku minta. Tidak usah. Cukup perlahan yasir. Menunjukkan munajat kita kepada Allah berbisik. Meminta dengan serius, ya Allah, apa yang kita minta, baik itu rezeki, kesehatan, kebahagiaan, keutuhan rumah tangga, kecerdasan, ilmu yang bermanfaat, dikabulkan cita-cita. Nah, ini semua jika kita minta kepada Allah, insya Allah, karena kita yakin Allah itu dekat, sangat mudah bagi Allah mengabulkan. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kalau kita ingin mendapatkan jawaban atas doa-doa kita, maka kita pun harus menjawab apa-apa yang menjadi perintah Allah. Jadi saling memberi, ya, karena kedua-duanya saling meminta. Yang satu meminta diberikan rezeki, yang satu meminta ketaatan. Allah minta kita taat, Allah minta kita beriman, Allah minta kita melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, maka ketika kita sudah bisa memenuhi permintaan Allah, maka mudah sekali bagi Allah untuk memenuhi permintaan kita. Artinya apa? Kesempatan yang besar yang akan didapatkan oleh orang yang beriman kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka akan mudah bagi Allah memberikan perkenan doa. Apa yang tidak akan Allah berikan? Apalagi biasanya yang kita minta itu hal-hal yang sepele, receh, atau remeh. Sementara Allah biasa memberikan yang besar-besar, anugerah yang hebat, yang tak ternilai oleh uang. Sementara kita menganggap rezeki itu hanya sekedar uang saja. Bayangkan, nafas yang kita bisa tarik dan kita keluarkan, kalau diuangkan itu bisa sampai miliaran. Paru-paru yang sehat, jantung yang sehat, itu kalau ditukar dengan uang, misalnya jantungmu aku beli 1 miliar, kira-kira mau nggak? Pasti tidak akan mau. Itu artinya apa? Selama ini tanpa kita berdoa, karunia yang Allah berikan itu sangat besar. Nah, bagaimana kalau kita berdoa, yang doa itu hanya hal-hal yang remah, hal yang ringan-ringan gitu. Ya Allah, misalnya bulan ini aku belum membayar cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan SPP, lunasi ya Allah, begitu. Ya Allah, HP pun aku ngeredit, lunasi ya Allah. Atau lebih remah lagi, lebih receh lagi, begitu. Ya Allah, kuotaku habis, isi lagi ya Allah, gitu. Nah, ini doa yang ya sebetulnya kalau dibandingkan dengan selama ini Allah memberikan rizki kepada kita, jauh lebih berharga ketimbang apa yang kita minta. Maka aneh jika kita meminta kepada Allah hal-hal yang kecil, kemudian kita tidak yakin Allah akan mengabulkannya. Justru itu lebih mudah bagi Allah. Tapi saya sudah minta berulang kali, sepertinya belum terlihat hilalnya. Nah, dalam hal ini maka kita harus
bersabar. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita inginkan itu tidak kita butuhkan, atau yang kita inginkan tidak akan menjadi kebaikan bagi diri kita, sehingga Allah mengalihkan dari rizki yang kita minta karena keinginan kita menjadi rizki yang Allah berikan dengan bentuk lain yang betul-betul kita butuhkan dan akan memberikan manfaat bagi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Nah, maka ketika kita berdoa, diupayakan pertama kita harus yakin kepada Allah, harus beriman kepada Allah, harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Lalu kita pun dituntut untuk bersabar. Karena doa itu bukan sulap. Seandainya doa seperti sulap, maka ya dunia akan kacau nanti. Ya, setiap kita minta ya Allah dikabulkan, ya Allah dikabulkan. Sementara belum tentu yang kita minta itu sesuatu yang baik, dan lebih akan membinasakan kita kalau doa kita mustajab. Setiap yang kita minta, mau yang remeh, mau yang besar, mau yang karunia yang luas begitu, tiap minta dikabulkan, maka itu akan merusak diri kita. Apa artinya? Bahwa kita akan terjebak kepada kesombongan diri, bahwa kita akan merasa, lihatlah diri saya yang suci tak berdosa, setiap saya meminta langsung dikabulkan. Nah, ini hati-hati, ini bisa menjadi semacam istidraj, di mana nanti di akhir zaman ya, bahkan ada makhluk yang dikhawatirkan oleh orang-orang mukmin, yaitu Dajjal. Bayangkan, Dajjal itu makhluk terkutuk yang dia diberikan kemampuan yang sangat hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hujan dia bisa menghentikannya, ketika kemarau dia bisa menurunkannya. Dajjal bisa mengatakan, turunlah hujan, berhentilah hujan. Bayangkan, ini tipu daya ya, tipu daya yang sangat berat, ujian yang sangat berat. Ketika seorang mukmin hidup pada masa itu, dia akan diberikan pilihan siapa yang mau bertuhan kepadanya, Dajjal itu. Yang tidak mau disiksa mati, yang mau dia akan menjadi pengikutnya, dan tentu saja kesudahannya adalah neraka. Dan nanti Dajjal akan diperangi oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka kembali lagi kepada doa. Di dalam hadis Nabi disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Kenapa demikian? Karena kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, harus senantiasa menjalin hubungan vertikal antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya hubungan vertikal itu dibangun? Dengan cara doa, dengan cara sholat. Nah, bahkan sholat itu isinya adalah doa, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, permintaan itu juga terkadang tidak harus menyebutkan apa yang kita minta, tapi cukup dengan menyebutkan ya Asmaul Husna. Dengan hanya menyebutkan pujian kepada Allah, ya Allah ya Rahman. Kita tidak sebutkan saya ingin apa, Allah sudah ngerti apa yang kita butuhkan. Ya Allah ya Razzaq, ya Wahhab, ya Qahhar. Allah ngerti, tahu apa yang kita minta. Sama seperti ketika Nabi Ayyub ya, yang berdoa kepada Allah, menunjukkan kelemahannya, bahwa aku ini lemah dan aku tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu ya Allah.
Beliau tidak menyatakan bahwa aku ingin sembuh dari sakit. Cukup mengatakan bahwa aku tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu. Begitu pula yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria ketika beliau mengharapkan seorang keturunan. Dengan demikian, maka terus kita berdoa, adakan hubungan vertikal dengan baik, ya, antara kita makhluk dengan Allah, bermunajat di dalam sholat, di dalam doa, atau di dalam setiap aktivitas kita. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah inti dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 183 yang mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa jangan pernah kita melepaskan setiap aktivitas kita kecuali kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.